orang yang kemudian menginterpretasikan pernyataan Bapak Presiden bahwa kita sembrono. Tradisi untuk menetapkan calon presiden lebih awal oleh partai ini kita sudah mulakan ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 yang saat itu bukan siapa-siapa. Tentunya sebagai presiden agak baik 2004 dia sudah melakukan banyak hal di negeri ini. Salah satu yang pasti yang dia mimpikan adalah dia mau ingin melihat kesinambungan pembangunan sehingga siapapun calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem nanti, salah satu syarat yang harus terpenuhi, harus disanggupi adalah melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang belum selesai sampai hari ini. Mengapa elektoral dari Mbak Puan, dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo itu juga mengalami tren kenaikan? Karena approval rating dari Presiden Jokowi mengalami kenaikan. Sebaliknya, seperti Pak Anies Baswedan mengalami penurunan, itu juga membuktikan bahwa masyarakat menilai Pak Anies Baswedan merupakan antitesa dari Presiden Jokowi, sehingga ketika Pak Jokowi naik, kemudian Anies mengalami penurunan. Jokowi ini adalah orang yang bekerja dan berpikir, harusnya Anies ini adalah orang yang tidak bekerja dan tidak berpikir. Harusnya seperti itu. Tapi apa gitu juga ya? Kalau Anies tak komitmen lanjutkan program Jokowi, kita tidak jadi dukung. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya tidak akan mendukung figur calon presiden yang tak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Ia mengungkapkan hal itu juga berlaku pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ali menegaskan sikap tersebut diambil Partai Nasdem karena komitmen selalu mendukung Jokowi. Bahkan komitmen Nasdem ini tak hanya terjalin ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Dia menambahkan, Jokowi tak pernah membatasi siapapun untuk menjadi capres, namun kata Ali, Jokowi berkeinginan agar berbagai proyek pembangunannya tetap dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. Ali mengklaim selama ini Partai Nasdem punya tempat khusus di hati Jokowi. Hal itu terlihat dalam berbagai kesempatan. Jokowi selaku berusaha hadir memenuhi undangan Partai Nasdem. Diketahui Rapimnas Partai Nasdem menghasilkan 3 nama untuk dicalonkan menjadi capres. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara itu, Partai Nasdem juga sedang melakukan penjajakan koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Dua partai politik yang tengah intens membangun komunikasi dengan Partai Nasdem adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Kuat dugaan jika koalisi terbentuk bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai capres dan cawapres. Hal itu diungkap setidaknya oleh Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Herzaki menyampaikan duet Anies AHY sangat memungkinkan karena keduanya dianggap mempresentasikan perubahan dan perbaikan. Narasi yang menjadi semangat Partai Demokrat untuk memilih figur capres-cawapres. Sementara Mardani menyebutkan wacana menduetkan keduanya sudah muncul di kubu PKS tapi belum final, sebab Anies dan AHY butuh saling melengkapi untuk menarik konstitusi di Jawa. PJ Gubernur DKI sebut Jokowi bakal cek langsung proyek ITF Center hingga Sodetan Ciliwung. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan yang termasuk dalam program pengendalian sampah dan banjir di Jakarta. Peninjauan ini akan dilakukan setelah disoroti oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi meminta jajarannya segera menyelesaikan proyek-proyek yang sempat mangkrak tersebut. Heru mengungkapkan Jokowi akan meninjau pembangunan Intermediate Treatment Facility Center di Jakarta Utara serta pembangunan Refuse Derived Fuel Plant Bantar Gebang sebagai program penanganan sampah. ITF Sunter sudah dilakukan proyek peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa waktu lalu, namun belum ada kelanjutan proses konstruksi hingga kini. Perkembangan terbaru, Pemprov DKI memberi suntikan modal kepada PT Jakarta Propertindo sebesar 517 miliar rupiah untuk mengawali pembangunan ITF Sunter. Sementara awal pembangunan RDF Land
Bantar Gebang dilakukan pada 10 Oktober 2022 saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI dan kini pengerjaan masih dilakukan. Selain itu, lanjut Heru, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan Sodetan Ciliwung yang kini mulai dilanjutkan saat Heru menjabat PJ Gubernur DKI. Beberapa waktu lalu, Jokowi menyinggung proyek ITF Sunter yang tidak kunjung dilakukan pembangunan bahkan sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut. Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH, mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan. Jokowi juga menyoroti upaya penanganan banjir Jakarta saat diresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi pada Jumat 23 Desember. Jokowi meminta Heru untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sodetan Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung hingga pembangunan tanggul Gian Siwol. PDIP singgung proyek Sodetan Ciliwung, mangkrak 5 tahun di era Anies, dikerjakan Heru 2 bulan menjabat. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyinggung soal proyek Sodetan Kali Ciliwung sempat mangkrak dalam 5 tahun di era kepemimpinan ex-gubernur Anies Baswedan. Proyek ini langsung dilanjutkan pejabat Gubernur Heru Budi Hartono saat baru 2 bulan menjabat. Menurut Gembong, proyek yang menjadi bagian dari normalisasi sungai ini penting untuk diselesaikan. Ia berharap Heru tak kendor dalam menjalankan program ini. Eksekusi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur dianggapnya sebagai gebrakan besar untuk kemajuan proses penanganan banjir di Jakarta. Ia mengaku sudah menanti-nanti program ini kembali berjalan. Memang, kata Gembong, masalah banjir ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sebentar. Namun, melanjutkan proyek Sodetan ini merupakan langkah bijak. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh bantuan kerja perangkat desa. Satuan kerja perangkat daerah dalam menggodok proyek Sodetan ini agar selesai tepat waktu. Senada dengan Gembong, tenaga profesional Lemhanas RI, Dadang Solihin menyebut Heru sedang melanjutkan gebrakan dengan mengerjakan 3 proyek besar. Proyek tersebut dinilai jadi bagian dari strategi Jakarta menuju kota berketahanan. Ketiga proyek tersebut antara lain Sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, proyek kereta ringan atau light rail transit atau LRT Jakarta di Velodrome ke Manggarai, dan penambahan jalur kereta api dari stasiun Tanah Abang.